Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan satu fakta sejarah yang diungkapkan oleh Al-Quran terkait dengan Ashabul Kahfi. Kemarin pertemuan pertama terkait pembahasan Ashabul Kahfi ini kita sudah sampai pada satu pernyataan. Ashabul Kahfi ini mereka adalah satu kelompok muda yang dalam Al-Quran memang disebutkan anak siapa ya? Terus kejadiannya di mana? Al-Quran yang menyebut mereka adalah innahum fityah. Mereka adalah kelompok muda. Jumlahnya juga tidak disebutkan. Nanti ada perdebatan di ayat tersebut. Ada masalah 3, 5, dan 7 plus satu lagi. Nanti ada. Pernyataan mereka itu adalah berdasarkan yang dikutip oleh Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi. Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nadwa min dunihi ilaha, kami tidak akan pernah melakukan ritual penyembahan selain Tuhan pencipta langit dan bumi. Alihah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab modern, dewa-dewa. Jadi kemungkinan besar memang ini hidup di zaman di mana masyarakatnya termasuk penguasanya rejimnya adalah penganut paganisme, menyembah banyak dewa yang berjuang dalam Al-Quran. Kapan itu memang Al-Quran tidak lagi disebutkan. Tapi pendapat para sejarawan mengatakan itu sekitar abad 3 Masehi. Jadi masa setelah Nabi Isa juga. Sudah berang tentu setelah Nabi Isa ya. Sudah berang tentu adalah setelah adanya agama Yahudi dan Nasrani. Sehingga sebagian sejarawan mengatakan mereka yaitu kelompok muda tersebut adalah penganut agama Kristen, agama yang mengikuti Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Dan uniknya kalau kita cek kalau kisah para nabi dan rasul dan beberapa kisah yang ada di Al-Quran itu ada di sumber perjanjian lama atau Taurat atau perjanjian baru ya, atau Injil ya. Tapi Ashabul Kahfi tidak ada. Coba saya cek ya di kitab suci agama mereka ya, Bible. Itu ternyata kisah Ashabul Kahfi, kisah orang yang tidur lama ya, itu enggak ada. Itu hanya ditemukan kisah itu dalam tradisi kita Kristen Bizantium, Kristen Romawi. Ada yang situ yang kemudian dikenal dengan Seven Sleepers of Ephesus. Ada itu orang yang tidur dari zamannya Ephesus. Jadi memang enggak terlalu familiar ya terkait kisah Ashabul Kahfi ini di kalangan orang agama Yahudi atau Nasrani di dalam dunia. Makanya Allah menurunkan tentang kisah Ashabul Kahfi ini karena ditanya oleh orang-orang itu ya sebenarnya kalau kita tahu belum. Maka untuk menguji sejauh mana kehebatan Muhammad SAW, ditanya orang-orang kami kurang. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan titipan orang Yahudi yang titip untuk menguji kenabian Muhammad. Jadi memang sejak dulu orang Yahudi itu provokator.
beberapa hadis menunjukkan pertanyaan yang aneh-aneh yang ditujukan kepada Imam Ahmad itu menguji dengan yang Nabi aturkan. Salah satu pertanyaan tentang asal kafir ditanya. Coba tanya orang Yahudi Muhammad tentang ada orang yang hidup lama dulu. Maka dulu tanya ini. Jadi ini orang-orang Kristen dan Yahudi pun tidak terlalu tahu tentang kisah ini, tidak ada di kitab mereka. Hanya adanya dalam Al-Quran. Dan di Al-Quran seperti biasa, seperti yang sering saya sampaikan, kisahnya kan global aja. Ketika mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, ini satu statement bahwa mereka ini adalah menganut agama tauhid. Yang basisnya adalah Tuhan yang berhak disembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu. Dan kedua minggu di ilaha dan seterusnya. Barulah kita lihat ya, kalau ingin lihat lengkap tentang kisah Ashabul Kahfi ini ya, ada di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Tapi tidak diberi banget sih ya. Kalau kita sering baca, insya Allah hafal sendiri. Hari Jumat ya. Nah, Al-Quran mengatakan haula qaumuna taqulu min dunihi alihah. Jadi kaumnya, masyarakatnya Ashabul Kahfi adalah bangsa yang menjadikan selain Allah itu adalah sebagai banyak Tuhan. Intinya orang-orang kaumnya pemuda yang hidup dunia itu adalah menganut agama Katolik, menyembah banyak berhala. Dan itu dikritik oleh anak muda. Karena memang anak muda ini bisa dua Pak, sumber kerusakan dan juga sumber perubahan. Anak muda itu kan, kalau orang tua bisa status quo ya. Yang penting aman. Orang tua ya. Anak muda itu adalah sumber kerusakan atau sumber perubahan. Jadi mereka mengkritik keyakinan kaum ini. Nah, tapi kan kelompok mereka minoritas Pak. Kalau Anda mengatakan 3, 5 atau 7 ya, pendapat yang wajib 7 ya yang berbuat ya. Kenapa nanti ada? Katakan 7 orang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas. Kalau melawan terjadi apa? Habis. Minoritas ya. Melawan keyakinan yang sudah menakar. Jadi mereka tidak mau lagi ikut-ikutan ritual menyembah berhala. Apa itu? Maka yang terjadi apa? Daripada melawan lebih baik mengalahkan dia, melarikan diri. Kemana? Nah, disinilah kalau orang menggambarkannya seperti itu. Wa ini dajjal umum pemaya butuh nanti Allah. Dan ingatlah ketika kalian semua wahai anak-anak muda mengisolasi diri dari mereka kaumnya dan mengisolasi apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi mereka mengisolasi diri itu. Maka apa yang terjadi? Pak ulilangkah berlindung ke sebuah gua. Di Al-Quran pakai kata al-kahfi, bukan ada Islamnya ya. Guanya adalah gua tertentu. Cuma dari situ di mana? Kalau kita lihat ahli ya, ini kejadiannya di mana? Memang ada dari riwayat. Ada yang mengatakan ini di daerah Romawi kuno. Kerajaan Romawi kuno itu dulu ada pusatnya dia Anabol. Di mana itu? Turki ya. Itu mendapat tempat. Ada yang mengatakan mereka itu termasuk guanya juga. Itu ada di daerah Yordania. Bapak kalau ke Aman ke Yordan dan ada pakai wisata ke sana, tapi kalau umroh ke Yordania itu mampirnya mengunjungi apa? Gua Ashabul Kahfi itu. Kebetulan saya pernah ke sana tuh. Ke Yordania kami bukan salah satu keluar ke sana. Tapi kan pendapat kedua ada. Pendapat ketiga ada yang mengatakan itu ada di daerah Minau, yaitu daerah Mosul, Irak. Ada dua itu ada juga. Tapi yang kita bisa pastikan bukan ada di Bogor itu.
di Gunung Bunder ada ya, kan di situ ya, karena ada satu buku ya, katanya yang membangun Candi Borobudur itu Nabi Sulaiman ya. Ada bukunya itu. Saya juga belum baca argumentasinya kayak apa ya. Walau ya, benar lagi dari Nabi Sulaiman benar. Candi Borobudur dia bangun. Tapi apa yang kita sebutkan? Pokoknya mereka masuk dua ya. Kahfu ya. Al-Kahfu itu bahasa Arab ya. Dalam bahasa Inggris dua apa Pak? Kef ya. Mirip kan ya. Nah, karena bahasa itu saling ada kaitannya. Jadi disuruh oleh Allah menghidal Kahfi. Apa jaminannya? Yang surlah rabbukum rahmati, pertama Allah akan memberikan kepada mereka rahmat keamanan. Ternyata kalau kita lihat ya, itu relevan dengan kisah Nabi Muhammad untuk mendapatkan satu pencerahan agama tauhid. Nabi Muhammad mendapatkannya di mana? Di gua juga. Memang tempat-tempat yang sunyi, jauh dari keramaian adalah tempat-tempat yang orang mendapatkan pencerahan. Saya mau tanya, Nabi Musa berbicara dengan Allah di mana? Lembah tua. Ya, di Gunung Sinai, lembah tua. Itu sepi itu di Sinai. Ya. Sekarang termasuk wilayah Mesir. Tempat wisata religi orang Yahudi di situ juga. Ada biara itu, ada tempat peribadatan akademis, akademis. Jadi para nabi ini memang termasuk orang-orang soleh karena mendapatkan pencerahan itu. Nah, maka kita perhatikan sini, jaminan Allah mereka diceritakan berdua, maka Allah akan memberikan rahmat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memberikan ini? Karena doa pertama mereka apa tadi? Kalau di ayat yang pertemuan kita bahas ya. Di awal ilal kahfi, ketika mereka berdua, faqalu, doa yang pertama adalah Rabbana atina min ladunka rahmat, enggak? Jadi yang diminta itu rahmat. Kasihani kami ya Allah. Maka Allah kemudian mengabulkan doa mereka ketika di dalam doa ini, kabulkan yang surah rabbukum min rahmatihi. Maka Allah kemudian akan melimpahkan ya, yang akan melimpahkan kepada mereka apa? Min rahmati, dari sebagian rahmatnya. Sebagiannya dia Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Dikasih hidup tidak apa? Itu kan rahmat Allah. Kita dikasih hidup berapa lama? 80 tahun ya, alhamdulillah kan. Di sini belum ada yang 80 ya. Di sini masih di bawah rata 60 kayaknya. Nah jadi mereka mengisolasi diri ya, Al-Quran menggambarkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Kemudahannya apa? Ya dibuat selama 3 abad tidur, tapi tidak apa? Tidak makan. Tidak makan dan tidak minum. Saya sudah cek ya. Manusia itu maksimal tidur itu paling-paling 38 jam. Itu pernah dilaporkan ada orang tidurnya 38 jam. Kita tidur sehari semalam atau sehari aja udah puyeng. Kenapa? Lapar. Iya kan? Kan begini. Tidak mungkin manusia itu tidur berhari-hari berminggu-minggu karena apa? Dia akan bangun karena ada tuntutan kebutuhan biologis. Lapar, minum, kan gitu kan? Haus. Pasti bangun Pak. Belajar kan itu Pak. Mau pipis saja bangun kan tidak? Bangun itu. Jadi saya punya tips. Bagaimana caranya agar kita bisa bangun sholat tahajud? Jadi sebelum tidur kita banyak minum Pak. Ini serius nih.
kita tidur jam 10 nih, tidur aqua yang 2 liter Pak, 2. Insya Allah masih jam kemudian ke kamar mandi lagi. Kan mau gitu. Tapi memang yang namanya kalau mau sholat malam itu ya, kalau tekadnya nggak kuat ya, kalau mau pipis doang gitu. Bener ya? Itu pengalaman gitu. Ya kan bener kan? Kalau udah pakai alarm, kalau memang sudah mau malas ya malas aja. Jadi ini Allah memberikan kemudahan. Jadi prinsip-prinsip sunnatul kaum, sunnah atau prinsip-prinsip kehidupan manusia secara biologis yang kemudian Allah berikan kepada manusia ini tidak berlaku pada seluruh kafir, tidak berlaku lagi. Nah itu kemudahan bagi mereka. Mungkin kita kalau meminta kepada Allah untuk agar kita menghindari banyak masalah, dihilangkan ya. Tapi kalau di rumah banyak yang ngomongin ya. Bangun-bangun udah Indonesia tahun 3000 gitu. Mengerikan. Nah kemudian, di sini Allah menggambarkan buahnya. Jadi kalau ditanya apa bentuk rahmat Allah dan kemudian Allah diberikan kepada mereka, dirinci di sini. Wa tarosyamsa idza tala'at tazawaru an kamida kaliyamin. Kamu lihat. Ya, siapa yang lihat Nabi Muhammad itu kan? Jadi sebenarnya Nabi Muhammad pun tidak tahu apa-apa tentang kisah ini tuh. Ya. Jom, tapi dia dikasih wahyu oleh Allah. Diceritakan kepada anak-anaknya tentang Ashabul Kahfi ini. Dan sebenarnya Allah tidak pernah tahu sama sekali. Dan uniknya ketika menyampaikan tentang Ashabul Kahfi ini, pertama ya, orang-orang Quraisy nggak bantah Pak. Karena apa? Mereka juga sesama jomblo. Kan kalau orang-orang sama-sama nggak tahu kan biasanya santai ya. Jadi kalau kita nggak orang sama-sama kita nggak tahu kan, ya, jadi sebenarnya kita harusnya nggak punya beban. Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu ya santai aja. Kita ini sama orang jalan Pak, jalan ke rumah sakit seperti Sawangan mana ya? Saya nggak tahu. Asal aja kok ke arah Bogor ke Jakarta. Ya dia juga nggak bakalan bantah, kenapa? Nggak tahu ya. Sama itu namanya sesat. Misalkan. Nah jadi seolah-olah Rasulullah menyampaikan berita ini seolah-olah dia melihat, seolah-olah dia melihat. Bahkan Rasulullah kamu lihat Muhammad matahari tidak kalau anda walau angkafim apabila kemudian terbit yang condong ke arah sebelah kanan dua mereka. Wa idza qarabat takribun dan kasimah kemudian condong ke arah barat sehingga sinarnya mulai meredup. Ini tafsirnya banyak Pak. Tapi kita juga bagikan dari ini. Jadi kemudian Al-Quran mengatakan begini. Wa hum bil fadlatin min, intinya buah itu luas. Fadlah itu luas. Dan ketika menyebut ada sinar matahari condong ke sebelah kanan ya, kemudian condong ke sebelah barat kemudian semakin meredup, itu menandakan bahwa di gua tersebut yang luas itu masuk sinar matahari. Masuk sinar matahari, berjalan sinar mataharinya, kemudian hilang. Apa hikmahnya? Pertama luas, yang kedua adalah bahwa yang tidur di sana juga terkena sinar matahari, jadi tidak pengap gitu. Nggak apok, bayangkan tidur 3 abad apok saja. Itu kalau hilangnya itu selama 3 abad itu, itu udah kemana-mana itu. Tapi ada pres, maka ada sinar matahari kan? Tapi memang ini kan masalahnya kekuasaan Allah lah itu yang mujizat ya. Tapi sudah diingatkan oleh Allah dari awal-awal. Amasik ta'anna ashabal kahfika wa raqibika min ayatina ajaba. Kamu ini nyangka ya, kisah Ashabul Kahfi dan Raqib ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang hebat dan dahsyat. Oh bukan, ada yang lebih hebat.
Banyak. Ada yang lebih dahsyat dari sini, banyak. Apa? Lahul samawati wal ardi, penciptaan kita itu lebih dahsyat. Ya, itu lebih dahsyat. Nabi Musa dikasih mukjizat bisa membelah laut, dahsyat nggak? Dahsyat juga. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. orang mati. Makanya ada referensinya. Kenapa Nabi Musa tidak diwafatkan? Karena Nabi Musa ini ya salah satu mukjizatnya menghidupkan orang mati gitu. Berarti dia harus umurnya lebih panjang dari yang lain gitu. Nah jadi di dalam gua ini Allah memberikan tempat yang kondusif untuk mereka yang jangka waktu yang panjang. Kemudian, nah ada kata-kata yang menarik. Jadi cerita ini Nabi Muhammad ketika menyampaikan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian seolah-olah melihat cerita ini dengan mengatakan watahsabuhu aiqadha. Saya membayangkan ya, ketika menyampaikan ayat ini kita orang-orang Quraisy watahal samsa kamu lihat matahari gitu. Jadi gayanya kayak Nabi Muhammad lihat langsung gitu. Kan gitu ya. Nah langsung dari Allah. Kemudian yang kedua, watahsabuhu kamu nyangka aiqadha, mereka ini adalah aiqadha itu artinya terbangun. Kenapa? Mereka tidur dikatakan terbangun dalam penjelasan tafsir mengatakan mereka tidur tapi matanya melek. Jadi kalau orang tidur matanya melek takut gak gitu? Takut. Ada 1000 orang dibuat tidur tapi matanya melek. Juga lama-kelamaan kan, wah ini gua angker kan gitu, angker kan. Watahsabuhum aiqadha, kamu nyangka mereka ini terbangun ya, tidak tidur. Wahum ruqud, sebenarnya mereka tidur. Nah, ada satu lagi Allah mengatakan begini, wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Ketika mereka tidur ini kemudian Allah membolak-balikkan jasad mereka ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Biar apa? Kata para ulama mengatakan biar jasad mereka tidak termakan oleh tanah. Kan kalau kelamaan biasanya rapat nggak sementara? Rapat kan? Lama kelamaan dia rapat, kemudian kalau kayu biasanya ada apa? Raya. Nah raya, takutnya mereka makan raya. Bayangkan, ini itu kan berbicara kayu yang ada di tanah, kemudian hanya berpuluh-puluh tahun ya, atau mungkin 10-15 tahun, ini bicaranya berapa lama? 300 tahun. 300 tahun ditambah 9, 3 abad bayangkan. Kan 3 abad itu Pak. Kalau ditarik sekarang tahun 2025 ya, itu zamannya VOC. Jadi ada orang tahun 1700 itu tidur Pak, bangun-bangun pas pelantikan Gibran gitu. Kan kaget gitu. Iya, 2025 gitu kan. Itu kaget itu pasti Pak. 2024 lah itu. Tidak ada gitu kan. Zaman VOC gitu loh. Ada orang tidur zaman VOC pas bangun sudah ada telepon, ada gambarnya kan. Saya coba ketika SD, saya tidak bisa membayangkan bahwa orang telepon ada gambarnya, ada videonya. Kita kan bisa membayangkan itu kan dulu. Hanya ada di film-film, di kartun ya. Di film-film fiksi itu ada tuh. Telepon ada orangnya. Sekarang biasa nggak? Biasa. Walaupun kita sekarang lebih komedi ya. Kalau dengan telepon itu nggak video call, tapi ketahuan. Iya kan? Apalagi kalau telepon istri ya. Wah gimana Pak? Wah lagi sibuk kerja, udah lagi makan bakso gitu. Mending makan bakso Pak. Kalau ternyata istri sendiri, ya kita Pak. Itu lebih gawat lagi gitu. Apalagi kalau ditanya bos ya, posisi mana? Udah OTW betul, padahal OTW dari kamar itu kamar mandi gitu. Nah jadi ya, Allah bolak-balik tuh. Dia sudah makan aja tuh. Wanukol ibun datang. Nah, ada yang unik lagi.
Wakal basitun diro'aini wasit, sementara anjing mereka ini dua kakinya yang depan membentang begini, berdiri di depan dua. Tidak disebutkan di sini Pak. Anjingnya apakah anjing kampung? Enggak. Apa anjing terlatih? Enggak. Walaupun kalau kita baca tafsir yang lebih mendalam, Ibnu Katsir atau Bari ya, itu banyak sekali tuh penafsiran tentang anjingnya itu ya. Warnanya apa, jenisnya apa, ada yang perlu sebenarnya berikutnya. Al-Quran yang menyebutkan anjingnya mereka gitu aja. Nggak disebutkan. Tapi kalau ditanya apa ya? Anjing apa yang umurnya paling panjang? Anjing sabul kaki. Setidaknya dia lebih daripada 3 abad. Karena dia nggak mungkin dong ya ikut sabul kaki anjingnya sejak bayi ya. Tapi tidak ada masalah ya. Ini anjing yang umurnya panjang Pak. 3 abad lebih. Wakal basitun diro'aini wasit. Ada pertanyaan kenapa anjingnya nggak ikut dalam ke dalam Pak? Ke dalam gua. Pertama, dia kan menjaga, biasa anjing juga ya. Yang kedua, takut nanti malaikat nggak masuk ke dalam gua. Kan ada satu hadis ya, bahwa rumah yang ada anjingnya itu tidak akan masuk malaikat. Jadi kalau mau memelihara anjing, jangan masuk rumah, maksudnya gitu loh. Di luar aja, apa-apa. Di gerbang. Ada yang ulama itu mengatakan itu. Boleh nggak memelihara anjing? Ada 2 pendapat. Mengatakan makruh. Yang kedua mengatakan boleh kalau itu memang diperlukan. Misalkan banyak orang jahat itu, ya, banyak kriminal. Itu makanya kalau ingin aman dari kriminal, Pak, tulisin aja Pak di rumah. Awas ada anjing dalam ada. Dia daripada ada anjing berat, takutnya nanti malaikat nggak masuk ya. Kayak tetangga saya, itu 2 kali kemudian dia pasang CCTV. Ada CCTV, hati-hati. Tanya ke tetangga saya, itu jalan kan? Enggak, itu cuma ada CCTV warga. Ya benar Pak. Yang sekarang itu Pak, kalau di pasang video ya, kadang-kadang berarti tuh Pak, ketika dilaporin tidak ada tindak lanjut gitu. Cuma kita nonton makin sedih aja gitu. Benar ya, CCTV benar kan? Wah, motor kita diambil nih, lihat tuh orang itu. Oh, pakai ini orang 2 orang. Tapi dia kan udah pakai masker segala macam. Pas dilaporin, Pak, ini bisa Pak kalau ini. Terus apa tulis CCTV? Dokumentasi ulang. Makin sakit juga. Setiap kita lihat CCTV semakin sakit, motor kita yang apa? Gimana? Jadi anjing itu Pak, itu di depan itu menjaga mereka maksudnya. Karena anjing itu adalah salah satu binatang yang paling setia, paling setia gitu. Nah kemudian Al-Quran menggambarkan ini. Lawit tolak ta'alai lawalai kami muktirah. Kalau kamu melihat mereka, lawalai kami muktirah, kamu pasti lari. Walau murid kami belum pasti kesakitan. Apa ini? Nah, jadi pertanyaan begini, kenapa Ashabul Kahfi itu bisa sedemikian rupa lama selama 3 abad lebih di gua tidak ada orang yang ganggu? Kenapa? Pertama ada anjing. Pas lihat ada orang hidup matanya mulai setan, takut Pak. Iya kan? Selama 3 abad akhirnya cerita-cerita legenda-legenda. Jangan kedua di situ ada setan yang angker. Tidak aman itu. Jadi agar kita tidak banyak diganggu, buatlah diri kita angker. Jadi begitu. Al-Quran mengatakan kalau melihat mereka orang-orang pasti langsung lari. Langsung lari. Maka kita bertahan 3 abad itu. Kan mereka terungkap karena salah satu mereka nanti di ayat berikutnya cari makan ya. Cari makan ya. Nah kita lanjutkan. Wakada dikatakan akhirnya setelah 3 abad lebih kami bangkit dan bangunkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan apa? Dia kata alulai kami. Agar mereka saling bersama-sama. Pertanyaan
berapa lama tidur di dunia? Ada yang jawab sih Pak, karena kita tidur jauhan Allah suruh seharian atau setengah hari. Bayangkan ya, berarti kalau orang tidur itu ya, saking selapnya, saking lamanya, itu kadang-kadang dia tidak ingat rumah di luar. Ketika bangun ternyata dia tidak ingat lagi, seolah-olah tidurnya itu sebentar. Kan kadang-kadang kita juga gitu ya. Kadang-kadang makanya itu di mana ya? Jangan makmur hukumnya tidur setelah asar. Beberapa kali pengalaman salah satu capeknya, saya ada tidur setelah asar. Pas bangun waktu itu seolah-olah jam berapa kan nggak tahu waktu. Sama mereka juga. Itu tidur lama ya. Maka mereka mindset mereka itu masih seperti mindset manusia pada umumnya ya. Yang paling lama kan seharian ya. Makanya tadi benar tuh, menurut saya manusia ini tidur paling lama nih maksimal kalau dilamain ya hanya 36 jam. Paling lama 24 jam juga jarang. Jadi kalau mau nanti Agustus apa ya, lomba lama tidur tuh. Belum ada ya lomba paling lama tidur. Kalau ada juaranya sambil nanti sudah tercatat dalam buku rekor dunia sambil nanti. Kemudian mereka ragu itu berapa ya, sehari atau setengah hari ya. Nah, Al-Quran kemudian tidak memberikan lanjutan perselisihan mereka berapa lama tidur ya, hanya menyebutkan mereka mengatakan seharian. Nah, akhirnya mereka mengatakan ini, Rabbukum a'lamu bima labithum. Adalah urusan Allah, tahu kita berapa. Akhirnya mereka apa? Mungkin perutnya ini Pak, bukan keroncongan, udah ngerok gitu. Bayangkan tidak ada yang makan. Jadi kita kan berbicara di luar hukum alam yang normal ya, namanya itu mujizat gitu ya. Nah, jadi kalau itu benar-benar Ustaz 3 abad itu perut kayak gimana itu lah, kosong banget ya, udah sangat kurus ya. Nah, tapi mereka kelaparan, wajar lah ya. Bilang kita sehat dengan lapar kalau nggak makan ya, ini 3 abad ya. Nah, maka dia apa akhirnya apa yang mereka lakukan? Gini kata Bapak itu diwariskan Madinah Madinah. Ambil uang, warahkan uang, pergi ke kota. Kata Al-Madinah, kotanya tidak disebutkan apa ya? Pergi ke kota. Kemudian apa? Kalian berahli Al-Quran Muhammad cari makanannya. Zaki itu yang suci, yang maksudnya yang halal, ya. yang fresh, cari makanan. Tapi apa? Kalian itu bilik ilmu wal yang kalakot, wal yang kalakot itu kalau bisa datang ke sana itu harus nyaman. Nah, jadi tidak diketahui oleh banyak orang. Karena mereka masih berpikir tidurnya berapa? Bayangan siapa ya? Dua dari dua mau beli makanan, mereka menyamar ya, untuk pakai itu kepala, pasti luar ini, untuk berubah tuh ya. Tapi kan mereka tidak berpikir 300 tahun ya, mereka juga mereka kasih mujizat juga nggak tahu ya. Oke, berubah. Tapi mereka masih merasa seharian tidur aja. Ya. Kayak kita tidur di zaman Joseph tahun 2025 ya. Kok mau udah nggak ada kuda ya? Akhirnya apa? Mobil. Akhirnya motor gitu. Benar kan saya berbeda ya? Iya kan. Kok hari ini ada mobil listrik sekarang kan? Ada mobil listrik. Dulu kuda ya. Cuma Joseph Jerman gitu. Kan mungkin saya tidak bisa menggambarkan, mereka tidak ada bertanya-tanya di situ, pastilah ya. Cuma di Al-Quran tidak disebutkan ya. Cuma mereka itu pesannya cari makanan, jangan sampai kelihatan kemudian kontras. Pokoknya biasa. Wal yang lapor. Dan apa? Karena innahum pinjadhar walikum jadumukum ayuhidukum bimati. Kalau ketahuan mereka yang melarikan diri tersebut ya, pertama dirajam atau dipaksa untuk kembali ke keyakinan agama paganisme mereka. Kan takut ya. Nah kemudian
disebutkan di Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian mereka ditemukan bahwa mereka sudah jahat? Ketika para ahli tafsir begini, ketika mereka ini di mana? Pertama, pakaiannya pakaian apa dari mana? Zamannya si itu punya pakaiannya BOC gitu. Ini zamannya dulu sekali. Yang lebih kaget lagi kan disebutkan tadi bahwa Allah kayak orang. Bayarnya pakai golden gitu. Sekarang udah pakai kris ya. Iya kan? Dia mau bayar pakai golden. Pak, ini nggak laku sekarang mah. Ini kita pakai itu loh. Orang Cimolnya pakai kris kan? Benar? Cimol pakai kris loh. Keren banget ya. Di mall ya. Cilok juga pakai kris kan? Beli cilok pakai kris loh kayaknya. Jadi ketika ditanya Pak mau donai atau mau gesek apaan ya atau mau pakai kris, bingung ya karena itu sama. Sehingga orang-orang pakai itu takut nih, orang jadul banget ya, bawa uang jadul ya, dilaporin apa? Ke Satpol PP kalau masih. Ini ada orang aneh. Mungkin bapak pernah melihat sekilas ada satu ilustrasinya, ada satu namanya satu film, ada kembali ke masa lalu, ke masa depan ya. Kan ini belum semua orang tuh. Ya kayak tadi bahwa bapak tidur zaman dewasa, bahkan bukti pasti lindungnya luar biasa kan. Lindung sekaligus tiba, karena angkatan sekolahnya udah nggak ada. Reuni udah nggak ada, sekolahnya udah digusur gitu. Jadi dapur MBG. Nah, jadi kemudian dilaporkan lah ke pihak berwenang. Usut. Wah, ini orang lama banget. Kemudian apa? Kamu sendiri yang enggak, saya ada teman-teman lain. Kamu tidur seharian, bukan seharian, aku lihat kalender. Kamu kapan hidupnya? Oh, zaman kerajaan ini. Oh, itu kerajaan. Kalau kita ya, ilustrasi ya. Apa kamu hidup? Ketika itu saya hidup ketika zaman Raja Mataram. Majapahit. Saya ikut Gajah Mada sambil sumpah ya. Sumpah bapak. Itu lama banget lah sebelum dihapus itu. Jadi mereka hanya diinterogasi. Ternyata rezimnya sudah beda. Bayangkan 300 tahun itu berapa kali pemilu, Pak? Berapa rezim kan? 300 dikali dibagi 5 berapa, Pak? Berapa kali pemilu, Pak Ustaz? Itu banyak. Rezimnya udah berubah. Rezimnya udah seagama. Nah, ada nyata nih. Wakada jika asal akhirnya ditemukanlah kepada mereka. Apa hikmahnya? Nah, jadi di antara pesan message yang paling kuat yang ingin Allah sampaikan kepada kita tentang Ashabul Kahfi di antaranya adalah di Al-Quran mengatakan wa kadzalika ahsanna alaihim dialah anna wa'dal haq, agar mereka tahu, mereka itu bisa orang Ashabul Kahfi juga atau kita yang mendengar ya, bahwa janji Allah, apa janji Allah itu orang yang sudah mati dibangkitkan lagi, hidup lagi ya, itu adalah fakta, bukan mitos. Tidak apa 300 tahun bukan. Kan bukannya orang meninggal itu disebut tidur kan selamanya. Itu selamanya. Bahkan kita dapat mengatakan tidur yang kita alami sehari-hari itu adalah miniatur kematian, gitu. Makanya ketika kita bangun, Bismillah, Alhamdulillah dari ahyana ba'da, walaupun hari itu tidak dibuat. Bismillah, Allahumma ahya wa bismika Allahumma Amu. Jadi Allah dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Mati maksudnya adalah tidur. Jadi setiap hari bapak-bapak, ibu-ibu kita semua latihan mati. Jadi pun tadi habis latihan mati baru kita tidur. Nah iya. Coba ketika kita tidur ingat apa bukan? Ingat tak yang terjadi di
Kita tidak. Orang tidur itu adalah orang yang melupakan segala urusan dunia. Kecuali dia mimpi buruk, dikejar-kejar dekor-dekor lain. Itu lain. Karena mungkin kadang-kadang kalau masalah kita ini tidak selesai, ketika kita terjaga kayak ke bawah tidur kan? Ke bawah ya. Terutama yang kerja kantor, besok dikasih deadline, tapi ngantuk banget itu, tapi ke bawah pikiran kan? Angkatnya sampai jam 2 malam saya kerjain itu kan? Hanya mimpi pak, mimpi itu apa? Dikejar-kejar bos gitu. Nah itu biasa begitu. Jadi temukan pak. Jadi pesan utamanya Allah menghidupkan orang mati seperti Allah menidurkan seseorang. Ternyata tidur di alam barzah itu jauh lebih lama daripada rentang kehidupan kita di dunia. Nabi Muhammad SAW sudah lama tidur di alam barzah berapa lama? 14 abad. Lebih lama daripada 10 Nabi ya. Atau 60 lebih abad. Makanya kalau ditanya kita akan lebih lama hidup di alam barzah atau di alam dunia? Alam barzah ya. Alam barzah lebih lama. Kakek kita, nenek kita itu udah lama di alam barzah. Mungkin nungguin kita ya. Jadi saya kok belum datang ya. Iya kan? Karena kata Al-Imam ada satu ulama besar. Apakah ruh kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kenal di dunia? Ada pembahasan itu. Yang mengatakan kita bisa bertemu. Orang tua kita sudah meninggal. Ternyata setelah kita meninggal, ruh kita bisa bertemu dengan orang tua kita yang ada di dalamnya. Jadi kalau bapak ibu kangen dengan ibu bapak sudah meninggal, berarti apa solusinya? Ya. Nah kemudian itu pesan utamanya gampang bagi Allah. Ya'lam anna wa'da wa aqwa anna sa'ata la rabiya, bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan. Kiamat itu maksudnya pasti dari alam kubur. Itu tidak ada keraguan, pasti Allah membangunkan kita semua. Sebagaimana Allah bisa membangunkan dan menidurkan dalam tentang waktu yang berjalan. Maka kemudian mereka mengatakan itu nih, Pakolukum alaihi bunyan. Ini kebiasaan nih. Kalau ada peristiwa bersejarah, maka mungkin akhirnya dikasih monumen, bangunan. Pakolukum bangunan. Pakolukum alaihi bunyan. Robbum al-mubin. Kalau lagi nak kalau ala abdihim. Nah, orang yang lebih berkuasa mengatakan lana tidak kalimat tidak, kalau bukan yang monumen dibangun apa? Itu umat terdahulu ya, karena dalam umat sekarang, maksudnya dalam syariat Nabi Muhammad, bahwa kuburan itu tidak boleh buat masjid. Tapi ini bukan kuburan, karena begini, ketika mereka ini kemudian diketahui oleh publik dan penguasa ketika itu ternyata sudah sangat, mereka adalah orang yang melarikan diri beragama dengan seagama mereka yang kemudian 3 abad kemudian mereka mengunjungi mereka. Ada 2 pendapat. Pertama mengatakan dikasih bangunan mereka ini, biarkan mereka tinggal di sana, nggak usah keluar. Takut kaget gitu.